Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatayu Suryaning Ardila dari kelas KM 42 MC Gabungan F. Di sini saya akan mempresentasikan analisis feminisme pada film yang berjudul Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Yang pertama, latar belakang masalah. Perfilman mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Keberadaan film di tengah masyarakat memberikan beberapa nilai, dan film ini berfungsi untuk menyebarluaskan pesan dari sang pembuat film kepada masyarakat luas. Nah, berarti dalam hal ini film berada di tempat yaitu proses komunikasi. Pentransmisian pesan kepada masyarakat yang cukup luas dan dalam jumlah yang besar merupakan salah satu bentuk komunikasi, yaitu komunikasi massa. Nah, bentuk komunikasi massa ini tidak ada kontak langsung antara si pengirim pesan dengan sang penerima pesan. Nah, dalam komunikasi massa ini, pengiriman pesannya itu lewat beberapa media massa seperti televisi, radio, majalah, dan juga salah satunya film. Nah, film memiliki beberapa jenis, diantaranya dokumenter, action, komedi, petualangan, dan lain sebagainya. Nah, setiap film memiliki konsep tertentu. Nah, konsepnya itu juga berhubungan dengan konsep pesan yang akan disampaikan melalui film tersebut. Film merupakan salah satu media yang paling efektif untuk menyebarkan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, representasi karakter perempuan pada sebuah film ini dirasa cukup mengkhawatirkan. New York Film Academy melakukan suatu pembaruan terhadap hasil penelitiannya terhadap 900 film teratas sepanjang 2007 sampai 2016 untuk melihat representasi perempuan di dalam suatu film. Hasilnya menunjukkan 30,5% karakter perempuan yang memiliki dialog. Rasio aktor pun masih didominasi oleh laki-laki, yaitu 2,3 berbanding 1. Nah, selain itu, 25,9% karakter perempuan mengenakan pakaian terbuka, dan hanya 5,7% laki-laki yang menggunakan jenis pakaian serupa. Nah, kondisi ini dirasa berbahaya karena diduga memperkuat nilai-nilai misoginis, yaitu yang hanya menjadikan wanita sebagai objek seksual, dan pengkaitan laki-laki di kehidupan perempuan akan membuat kehidupan perempuan menjadi penting. Menurut kritikus film, Lisa Bonarhaman mengatakan bahwa karakter perempuan yang digambarkan di film itu lemah, tidak bisa mengambil keputusan, dan lebih banyak menjadi korban. Hal ini mengingatkan saya pada realita yang ada di Indonesia, di mana kasus perempuan yang diperkosa ini jelas perempuan tersebut menduduki posisi subordinat dan selalu disalahkan. Marlina, tokoh utama dalam film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak ini, mendapat suatu pelecehan seksual berupa pemerkosaan oleh Markus, si bos perampok yang ada di desa Marlina. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis dalam film ini, yaitu analisis feminisme, karena penulis merasa di film ini terdapat kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan. Nah, Marlina ini mendapat penindasan dari sekelompok penjahat laki-laki radikal, sehingga memunculkan perlawanan yang dilakukan oleh Marlina. Yang kedua yaitu teori feminisme sebagai pisau analisis film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Nah, apa sih feminisme? Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan juga ideologi yang memiliki tujuan, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Namun, feminisme tidak hanya tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah emansipasi yang cenderung berhubungan langsung dengan persamaan hak. Namun, feminisme juga melibatkan adanya suatu gerakan pembaharuan untuk mengupayakan perubahan status sosial,
kebudayaan, dan cara pandang sehingga dapat tercapai suatu keadilan. Feminisme sendiri dibagi ke dalam 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu gelombang yang sering disebut sebagai suara perempuan. Nah, pada aliran ini lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam perjuangan untuk hak pilih perempuan pada bidang politik. Nah, aliran feminisme ini mencakup 5 aliran feminisme, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme marxis, dan feminisme sosialis. Feminisme gelombang kedua. Pada feminisme gelombang kedua ini lebih berfokus pada gerakan revolusioner yang merupakan reaksi kaum perempuan atas ketidakpuasan terhadap berbagai praktik diskriminasi. Pada gelombang ini mencakup feminisme eksistensial dan feminisme ginocentris. Feminisme gelombang ketiga. Nah, pada feminisme gelombang ketiga ini, para feminis lebih berfokus untuk mendapatkan posisi dalam sistem pemerintahan negaranya agar hak-hak wanita tetap terjaga. Maka pada bidang politik inilah merupakan tempat yang harus memiliki perwakilan perempuan. Nah, pada gelombang ketiga terdapat beberapa cakupan feminisme, yaitu feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme dengan beragam macam variasinya. Nah, pada penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan feminisme gelombang pertama, yaitu feminisme radikal. Nah, aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Bagi feminisme radikal, laki-laki adalah sumber permasalahan pokok perempuan, sehingga perempuan harus menghindar atau melawan. Selain itu, aliran ini muncul karena sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di barat pada tahun 1960-an, terutama melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki adalah tumpuan pada aliran ini. Oleh karena itu, aliran feminisme radikal mempermasalahkan beberapa hal dari perempuan, diantaranya yaitu tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas, seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi private publik. Bagi feminisme radikal juga, kontrol terhadap fungsi seksual, reproduksi, dan identitas diri perempuan merupakan bentuk opresi yang paling tua dan keji. Yang ketiga, pembahasan. Marlina si pembunuh dalam 4 babak ini merupakan film yang dirilis pada 16 November 2017. Film yang disutradarai oleh Molly Surya ini menceritakan tentang seorang perempuan janda yang hidup di sebuah padang sabana Sumba, Indonesia. Nah, kehidupan Marlina sangatlah malang. Pada film ini, kisah Marlina ditampilkan dalam 4 babak, yaitu perampokan, perjalanan, pengakuan, dan kelahiran. Babak pertama, yaitu perampokan. Penderitaan Marlina, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, Marlina ini belum mampu untuk membayar pemakaman sang suami. Nah, hari itu Marlina kedatangan sekelompok perampok. Pada masa ini, Marlina mengalami perampokan hewan ternak di rumahnya. Nah, Marlina dipaksa untuk melayani nafsu laki-laki yang lainnya pada malam harinya. Pada masa ini pula, akhirnya Marlina disetubuhi oleh bos rampok yang bernama Markus. Awalnya Marlina tidak bisa melawan ataupun berteriak. Namun setelah beberapa saat ia disetubuhi oleh Markus, Marlina langsung memenggal kepala Markus. Nah, sebelumnya Marlina ini telah meracuni kawan-kawan Markus dengan hidangan sup ayam yang dibuat oleh Marlina. Nah, sup ayam tersebut telah diberi racun oleh Marlina. Babak kedua, yaitu perjalanan. Pagi hari setelah Marlina memenggal kepala Markus, Marlina membawa kepala Markus ke kantor polisi. Marlina akan membawanya ke kantor polisi untuk mencari suatu pengadilan. Nah, saat di jalan, Marlina bertemu kawan perempuannya yang bernama Novi, yang saat itu sedang hamil
sekitar 10 bulan. Novi kaget melihat Marlina yang menjinjing kepala Markus ini. Lalu kemudian mereka berbincang sambil menunggu truk yang akan mereka tunggangi. Nah, saat truk yang sudah hampir sampai ini, sang supir truk ini kaget melihat Marlina membawa atau menjinjing kepala Markus. Kemudian sang supir takut dan Marlina menodong dengan parang supaya sang supir ini tetap mau membawa Marlina dan kawannya ke kota untuk Marlina pergi mencari keadilan di kantor polisi tersebut. Nah, namun saat di perjalanan, truk yang ditunggangi Marlina dan Novi ini berpapasan dengan truk yang sedang ditumpangi pula oleh anggota rampok dari Markus. Nah, akhirnya Marlina ini berusaha sembunyi dengan Novi. Mereka buang air kecil di padang sabana di agak menjauh. Nah, namun setelah itu Novi menyuruh Marlina untuk mengakui dosanya. Namun Marlina tidak mau karena Marlina merasa tidak berdosa. Dan kemudian saat mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba Franz, anggota perampok, menodong penumpang truk. Nah, kemudian Marlina mengajak Novi bersembunyi lagi, namun Novi tidaklah mau dan malah menghampiri Franz. Akhirnya Marlina tetap bersembunyi dan akhirnya ia melanjutkan perjalanannya dengan menunggangi kuda. Babak ketiga yaitu pengakuan. Sesampainya Marlina di kantor polisi, ia tidak langsung segera berada di kantor polisi tersebut, namun ia mampir ke warung makan milik seorang anak yang bernama Topan. Nah, setelah makan ini Marlina menitipkan peti yang berisi kepala Markus kepada Topan, lalu Marlina melanjutkan ke kantor polisi. Namun sesampainya di sana ia menunggu cukup lama karena sang polisi sedang asik bermain bola pingpong. Setelah beberapa saat, akhirnya Marlina mulai diinterogasi oleh polisi. Namun sayangnya polisi kurang serius dalam mendengarkan keluh kesah apa masalah yang dirasakan oleh Marlina ini. Nah, setelah memberi keterangan kepada polisi, akhirnya Marlina keluar dari kantor polisi tersebut karena Marlina merasa bahwa sang polisi seolah-olah menyalahkan mengapa Marlina tidak melakukan perlawanan seperti itu. Babak keempat yaitu kelahiran. Nah, saat Franz, Novi, dan penumpang lainnya berhenti di pinggir jalan, suami Novi menelpon, namun Franz ini merebut handphone tersebut dan mengatakan pada suami Novi bahwa Novi ini telah berselingkuh. Lalu salah satu penumpang berhasil melawan Franz dan mereka melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan mereka memilih untuk berhenti dan di salah satu rumah warga Novi meminjam handphonenya dan kemudian menghubungi sang suami dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Franz tersebut adalah tidak benar. Akhirnya Novi bertemu sang suami dan memberikan penjelasan secara langsung, namun sang suami tetap tidak percaya. Nah, tidak lama kemudian setelah itu Novi mendapat perlakuan kasar dari sang suami. Ia memukul Novi dan kemudian Novi ini disuruh oleh Franz untuk menelpon Marlina supaya Marlina ini pulang dan mau mengembalikan kepala Markus. Nah, saat Novi dan Franz sudah tiba di rumah Marlina, kemudian Novi ini mengalami pecah ketuban dan tidak lama kemudian akhirnya Marlina datang dan menyerahkan kepala Markus kepada Franz. Kemudian Franz menyuruh Novi untuk memasak sayur sup ayam dan hendak menyetubuhi Marlina di kamar. Namun setelah beberapa saat Novi berhasil mendobrak pintu dan kemudian akhirnya memenggal kepala Franz dengan parang. Nah, setelah itu Novi merasakan sakit pada bagian perutnya dan kemudian ini adalah tanda-tanda bahwa Novi akan melahirkan dan ternyata benar. Kemudian Marlina membantu persalinannya.
Alasan saya dalam memilih film ini karena saya ingin melakukan pendekatan feminisme melalui film yang mendapat penghargaan dari nasional maupun internasional ini, sehingga membuat saya ingin mengetahui kehebatan film ini dari perspektif feminisme. Kemudian kaitan film ini dengan pendekatan feminisme sendiri adalah peran Marlina berusaha melawan dominasi sekelompok laki-laki atas harta materi dan harga diri Marlina sebagai seorang perempuan. Analisis dalam penulisan ini ditekankan pada kritik feminisme radikal yang mendasarkan pada penindasan terhadap perempuan akibat sistem patriarki. Masalah dalam film Marlina si pembunuh dalam 4 babak adalah kekerasan terhadap perempuan meliputi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan kekuatan perempuan. Ketidakadilan gender pada perempuan disebabkan oleh konstruksi sosial yang dibangun masyarakat. Nah, feminisme radikal ini merupakan feminisme yang menyatakan bahwa penguasaan fisik perempuan oleh Feminisme radikal merupakan aliran feminisme yang menyatakan bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki seperti pemaksaan hubungan seksual, sama seperti yang dialami oleh Marlina, tokoh utama dalam film ini, yang mendapatkan penindasan berupa pemerkosaan, perampokan harta benda, yaitu perampokan hewan ternak, oleh sekelompok perampok laki-laki yang ada di desanya. Namun setelah itu Marlina berhasil membela diri dengan memenggal kepala Markus, bos rampok yang telah menyetubuhi Marlina. Dan Marlina ini adalah wanita yang memiliki karakter tegas, keras kepala, tidak banyak bicara, dan mandiri. Yang keempat adalah kesimpulan. Setelah menganalisis film Marlina si pembunuh dalam 4 babak menggunakan feminisme radikal, menurut penulis, tindakan Marlina dengan memenggal kepala Markus dan Novi yang memenggal kepala Franz adalah suatu bentuk perlawanan atas penindasan yang mereka terima. Marlina berusaha melaporkan kasus pemerkosaan yang ia alami kepada polisi. Hal itu merupakan sebuah bentuk perlawanan patriarki, namun pada saat itu polisi seolah-olah membiarkan aduan Marlina kepada dirinya sebagai aparat penegak hukum. Sang polisi seolah-olah menyalahkan Marlina, dan sistem patrilinear yang ada di Sumba ini menunjukkan dominasi atas kekuasaan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan di sana. Nah, perempuan digambarkan sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya. Nah, laki-laki ini merasa bahwa ia memiliki otoritas tubuh seorang perempuan. Selain itu, laki-laki merasa lebih kuat dan bisa berbuat apapun atas kehendaknya. Nah, laki-laki ini memiliki hak istimewa dalam ranah personal perempuan, seperti hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Nah, aliran feminisme radikal ini menolak keras atas hal ini. Setiap perempuan memiliki kekuasaan dan otoritas penuh terhadap anggota tubuhnya. Dominasi laki-laki tidak hanya dalam ranah personal perempuan saja, namun mereka juga berkuasa atas kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Hal ini juga terlihat pada adegan perampokan hewan ternak milik Marlina oleh Markus dan kawan-kawan rampok lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.